Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritserlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju serta berkembang. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya yaitu berisi tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami buatkan panduan penting dan praktis untuk membuat CV atau persekutuan komanditer yang berasal dari tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami. Jadi akan kami tampilkan pertanyaannya dan juga jawabannya yang semoga bisa memberikan wawasan untuk kalian dalam mendirikan CV. Dan jika kalian ada yang mau ditanyakan, yuk, kalian penasaran kan seperti apa CV ini? Kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Dan jangan lupa di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video buka dari Ritserlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminer Aceh, apa itu si CV atau persekutuan komanditer? Jadi sahabat, kita singkat CV ini adalah persekutuan komanditer, di mana ini adalah bentuk usaha yang terdiri dari sekutu aktif yang mengelola bisnis dan bertanggung jawab penuh, serta sekutu pasif yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola. Nah, sekutu aktif ini bisa menanggung resiko hingga harta pribadinya, sedangkan sekutu pasif hanya sebatas modal yang diberikannya. CV ini cocok untuk usaha kecil dan menengah karena proses pendiriannya lebih mudah dibandingkan PT, meski tidak berstatus hukum, teman-teman ya. Jadi kalau CV ini berstatusnya bukan badan hukum, sedangkan kalau PT itu statusnya badan hukum. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih fungsi utama dari CV? Jadi sahabat, fungsi utama CV ini adalah sebagai wadah usaha yang memungkinkan pemilik modal, yaitu sekutu pasif, berinvestasi tanpa harus terlibat langsung dalam operasional bisnisnya. Sementara nih, pengelola usaha atau kita sebut dengan sekutu aktif bisa menjalankan bisnis dengan tambahan modal. Nah sahabat, CV juga ini berfungsi untuk menghimpun dana, membagi tanggung jawab bisnis, serta mempermudah pengelolaan usaha kecil dan menengah dengan struktur yang lebih fleksibel dibandingkan PT. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih tujuan utama didirikannya CV ini? Jadi sahabat, tujuan utama didirikannya CV itu adalah untuk memudahkan para pengusaha dalam menjalankan usaha dengan struktur kepemilikan yang fleksibel. Nah, di mana terdapat sekutu aktif yang mengelola bisnis dan sekutu pasif yang hanya menyertakan modal tanpa ikut campur dalam operasional. Nah, sahabat, CV ini memungkinkan pengumpulan modal lebih besar dibandingkan usaha persorangan tanpa perlu membentuk badan hukum seperti PT. Sehingga ini menjadi pilihan ideal bagi usaha kecil dan menengah yang ingin berkembang dengan modal tambahan, namun tetap mempertahankan kontrol manajerial di tangan sekutu aktif. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih ciri-ciri utama CV ini? Jadi sahabat, CV ini adalah badan usaha yang didirikan oleh dua atau lebih orang dengan dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini tadi sudah jelaskan itu berperan dalam mengelola dan menjalankan usaha. Sementara sekutu pasif ini hanya menyetorkan modal tanpa ikut mengurus operasional bisnis. Nah, CV ini ciri-cirinya tidak memiliki status badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif bersifat tidak terbatas. Sementara nih, sekutu pasif itu hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Nah, CV juga lebih fleksibel dibanding PT dalam hal pendiriannya dan tidak memiliki batas minimal modal, sehingga ini sering digunakan oleh UMKM atau bisnis keluarga. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih jenis modal dalam CV atau persekutuan komanditer ini? Jadi sahabat, di dalam CV terdapat dua jenis modal utama, yaitu modal uang dan modal keahlian atau tenaga. Nah, modal uang ini adalah berupa dana yang disetorkan oleh sekutu untuk membiayai operasional usaha, seperti modal awal, pembelian aset, ataupun modal kerja. Nah, sementara itu nih sahabat, modal keahlian atau tenaga adalah kontribusi dalam bentuk keterampilan, pengalaman, atau manajerial yang diberikan oleh sekutu aktif untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Nah, kombinasi kedua jenis modal ini memungkinkan CV beroperasi dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan badan usaha berbadan hukum seperti PT. Dan PT juga sudah kami buatkan video di channel ini ya, silahkan kalian tonton.
Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih jenis-jenis CV atau persekutuan komaniter ini? Nah, jadi sahabat, CV ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada CV murni, di mana hanya ada satu sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Sementara sekutu komanditer hanya berperan sebagai pemodal tanpa ikut dalam operasional bisnis. Yang kedua, ada CV campuran. Ini biasanya berasal dari firma yang membutuhkan tambahan modal, di mana anggota firma yang sudah ada itu menjadi sekutu aktif, sedangkan pihak lain yang bergabung sebagai sekutu komanditer. Kemudian ada CV bersaham. Ini merupakan jenis CV yang modalnya terbagi dalam bentuk saham, tetapi saham ini tidak dapat diperjualbelikan secara bebas seperti PT, sehingga tetap mempertahankan struktur CV dengan sekutu aktif dan sekutu komanditer, sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih kelebihan dan kekurangan CV ini? Jadi sahabat, CV ini memiliki kelebihan seperti proses pendirian yang lebih mudah dan lebih murah dibanding PT. Lalu tidak memerlukan modal minimum, serta fleksibilitas dalam pembagian peran antara sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya menyertakan modal saja. Nah sahabat, selain itu CV ini lebih dipercaya dibanding usaha perorangan karena memiliki struktur kepemilikan yang lebih jelas. Namun nih sahabat, CV juga memiliki kekurangan seperti tanggung jawab sekutu aktif yang tidak terbatas sehingga beresiko terhadap aset pribadi, kurangnya akses terhadap pendanaan dari investor besar atau pasar modal, serta tidak adanya pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengelolaan yang nantinya dapat menimbulkan konflik internal. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih persyaratan untuk mendirikan CV ini? Jadi sahabat, untuk mendirikan CV ini diperlukan minimal 2 pendiri nih yang terdiri dari sekutu aktif sebagai pengelola dan sekutu pasif sebagai modal. Jadi wajib ada 2 KTP teman-teman. Nah, akta pendirian ini harus dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan ke Kemenkum melalui sistem administrasi badan usaha untuk mendapatkan SK pengesahan. Nah sahabat, selain itu CV ini wajib memiliki NIB yang diperoleh melalui OSS. Lalu ada NPP badan usaha untuk keperluan perpajakan, serta surat keterangan domisili jika diwajibkan oleh pemerintah daerah. Nah sahabat, CV ini juga harus mengurus perizinan usaha sesuai dengan kualifikasi Bako Lapangan Indonesia atau KBLI yang relevan dengan bidang usahanya agar dapat beroperasi secara legal ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa sih penting bagi pengusaha ini untuk memahami CV dulu sebelum mendirikannya? Nah jadi sahabat nih, sangat penting nih bagi pengusaha untuk memahami CV sebelum mendirikannya. Karena apa? Karena CV ini memiliki struktur hukum dan tanggung jawab yang berbeda dari jenis badan usaha lainnya. Nah, dengan memahami CV, pengusaha itu dapat mengetahui bahwa sekutu aktif bertanggung jawab penuh hingga ke aset pribadi. Sementara nih, sekutu pasif itu hanya menanggung resiko sebesar modal yang disetorkan saja. Nah, selain itu memahami peraturan pendirian, aspek perpajakan, serta keuntungan dan keterbatasan CV membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama terkait asas pendanaan, legalitas usaha, dan pembagian peran dalam pengelolaan bisnisnya. Nah sahabat, dengan pemahaman yang baik, pengusaha ini dapat meminimalkan risiko hukum dan keuangan, serta memastikan kelangsungan dan perkembangan usaha secara optimal tentunya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih layanan online yang tersedia untuk CV ini? Nah sahabat, saat ini terdapat berbagai layanan online yang tersedia untuk CV guna mempermudah proses pendirian dan operasionalnya. Nah beberapa layanan tersebut antara lain sistem SABU, kemudian untuk pendaftaran ya dan pengesahan akta CV. Lalu ada OSS, ini untuk memperoleh nomor induk berusaha dan izin usaha sesuai dengan kode KBLI, serta layanan Dirjen Pajak DJP Online atau kita sebut sekarang dengan Cortex untuk pembuatan dan pengelolaan NPWP badan usaha. Nah selain itu sahabat, terdapat platform e-procurement yang memungkinkan CV mengikuti tender proyek pemerintah, serta layanan perbankan digital yang mendukung pembukaan rekening bisnis dan transaksi keuangan. Nah lalu berbagai macam marketplace dan platform pemasaran digital juga dapat dimanfaatkan CV untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan daya saing di era digital saat ini. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa saja sih tahapan dalam mendirikan CV ini? Jadi sahabat, di dalam tahapan dalam mendirikan CV ini meliputi beberapa langkah penting nih. Dimulai 1 dengan penyusunan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan mencantumkan nama CV, struktur kepengurusan, serta bidang usahanya. Selanjutnya nanti akta tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum melalui sistem administrasi badan usaha untuk mendapatkan SK pengesahan.
Nah, setelah itu CV itu perlu mendaftarkan nomor induk berusaha NIB OSS melalui sebagai identitas usaha dan izin dasar operasional. Tahapan berikutnya adalah pembuatan NPWP badan usaha melalui Cortex untuk keperluan perpajakan. Nah, jika diwajibkan oleh pemerintah daerah, CV juga perlu mengurus surat keterangan domisili usaha dan perizinan lainnya sesuai dengan kode KBLI-nya. Nah, setelah semua proses ini selesai, CV dapat mulai beroperasi secara legal dan menjalankan kegiatan bisnisnya, teman-teman. Next pertanyaan, Kaminer HC. Berapa sih besaran modal dasar dalam pendirian CV ini? Jadi sahabat, di dalam pendirian CV ini tidak ada ketentuan minimal mengenai besaran modal dasar yang harus disetorkannya. Nah, berbeda dengan PT yang memiliki aturan modal minimum. Nah, besaran modal dalam CV ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sekutu aktif dan sekutu pasif yang dituangkan dalam akta pendirian. Nah, modal ini bisa berupa uang, aset, atau kontribusi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing sekutu. Namun, besarnya modal tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis. Agar apa? Agar CV dapat berjalan dengan baik. Next pertanyaan, Kaminer HC. Berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat CV ini? Jadi sahabat, biaya pendirian CV ini bervariasi ya, tergantung pada lokasi dan jasa notaris yang digunakan. Nah, sementara secara umum nih, biaya yang diperlukan meliputi pembuatan akta notaris yang berkisar sekitar 1 juta sampai dengan 5 juta, tergantung kompleksitas dokumen dan wilayahnya. Selain itu, terdapat biaya pendaftaran CV di Kemenkum melalui Sabu yang biasanya sudah termasuk dalam jasa notaris. Nah, kemudian untuk NIB dan izin usaha melalui S ini umumnya tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun beberapa izin tambahan mungkin memiliki biaya tersendiri. Jika diperlukan, pengurusan surat keterangan SKDU juga dapat dikenakan biaya berdasarkan ketentuan pemerintah daerah setempat. Nah, secara keseluruhan nih, biaya pendirian CV ini biasanya itu sekitar 2 juta sampai dengan 7 juta tergantung pada layanan tambahan dan wilayah usahanya, sahabat. Next pertanyaan, Kak Miner HC, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan CV ini? Jadi sahabat, waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan CV ini bervariasi ya, tergantung pada proses administrasi dan kecepatan layanan yang digunakan. Nah, secara umum nih, pembuatan akta pendirian oleh notaris itu memerlukan waktu sekitar 1 sampai dengan 3 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kesepakatan antara para pendiri. Setelah itu, pendaftaran dan pengesahan CV di Kemenkum ini melalui Sabu biasanya memakan waktu sampai 1 sampai dengan 2 hari kerja. Lalu proses berikutnya yaitu pendaftaran nomor induk berusaha atau izin usaha melalui OSS yang umumnya itu biasa selesai dalam hitungan 1 hari kerja jika tidak ada kendala teknis. Nah, jika CV juga perlu mengurus NPWP badan usaha dan perizinan tambahan, proses ini memakan waktu 1 sampai dengan 5 hari kerja tergantung pada kebijakan instansi terkait. Jadi sahabat, secara keseluruhan pendirian CV ini biasanya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 sampai dengan 10 hari kerja tergantung nih pada kelengkapan dokumennya dan kecepatan layanan yang digunakannya. Next pertanyaan, Kaminer HC, dokumen apa saja sih yang biasanya kita dapat saat mendirikan CV ini? Jadi sahabat, saat mendirikan CV, pengusaha itu akan mendapatkan beberapa dokumen penting sebagai bukti legalitas usaha. Nah, dokumen utama yang diperoleh adalah akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris dan berisi informasi tentang nama CV, bidang usaha, serta peran sekutu aktif dan pasif. Nah sahabat, setelah itu CV akan mendapatkan surat SK pengesahan dari Kemenkum yang menandakan bahwa CV telah terdaftar resmi di negara. Nah, selain itu, CV juga nanti akan memiliki nomor induk berusaha OSS yang berfungsi sebagai identitas usaha dan juga mencakup izin dasar operasional. Nah, dokumen lainnya yang bisa diperoleh itu adalah NPWP badan usaha, kemudian SKDU jika diwajibkan oleh pemerintah daerah. Nah, jika CV menjalankan usaha yang membutuhkan izin khusus lagi dengan klasifikasi KBLI, maka nantinya akan ada surat izin usaha tambahan atau izin lainnya yang relevan dengan jenis usahanya, sahabat ya. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa sih yang dimaksud dengan jasa pembuatan CV ini? Jadi sahabat, jasa pembuatan CV ini adalah layanan profesional yang membantu dalam proses pendirian CV secara legal dan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, layanan ini biasanya mencakup pembuatan akta pendirian oleh notaris, pendaftaran CV di Kemenkum dan HAM melalui Sabu, serta pengurusan NIB dan juga NPWP teman-teman untuk izin lainnya. Nah, dengan menggunakan jasa ini, pengusaha itu dapat menghemat waktu dan tenaga yang pastinya dalam mengurus legalitas usaha, memastikan semua dokumennya lengkap, serta menghindari kesalahan administratif yang nantinya dapat menghambat operasional bisnis sahabat.
Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa sih keuntungan menggunakan jasa pembuatan CV ini? Jadi sahabat, keuntungan menggunakan jasa CV ini adalah proses yang lebih cepat dan efisien karena layanan ini ditangani oleh profesional yang berpengalaman dalam mengurus legalitas usaha. Lalu pengusaha itu juga dapat menghindari kesalahan administratif yang dapat menyebabkan penolakan atau keterlambatan dalam pendaftaran. Selain itu, jasa pembuatan CV ini biasanya menawarkan layanan lengkap mulai dari pembuatan akta pendirian, pendaftaran, pengurusan NIB, NPWP dan juga lainnya. Dengan demikian nih, pengusaha ini dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus repot mengurus dokumen legalitasnya sendiri. Jasa ini juga dapat memberikan konsultasi hukum dan bisnis, membantu pengusaha memahami aspek hukum yang relevan, serta memastikan nih bahwa CV-nya didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Next pertanyaan, Kaminer HC, kapan sih UMKM itu sebaiknya membuat CV? Nah sahabat, UMKM ini sebaiknya membuat CV ketika bisnisnya mulai berkembang dan membutuhkan struktur usaha yang lebih formal untuk meningkatkan kredibilitas, memperluas akses pendanaan, serta membangun kerjasama yang lebih profesional. Nah sahabat, CV ini cocok bagi UMKM yang ingin memisahkan peran manajemen dan investasi, karena di dalam CV ini terdapat sekutu aktif yang menjalankan bisnis dan sekutu pasif yang hanya menyetor modalnya saja. Nah sahabat, selain itu nih, jika UMKM ingin mengikuti tender proyek pemerintah atau bekerja sama dengan perusahaan besar, memiliki badan usaha seperti CV ini sering menjadi syarat utama. Nah sahabat, CV juga ini menjadi pilihan tepat bagi saat bisnis saat membutuhkan izin usaha tertentu yang hanya bisa diakses oleh badan usaha berbadan hukum. Nah dengan mendirikan CV, UMKM ini dapat lebih mudah mengakses peluang bisnis yang lebih besar tentunya, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan serta mitra usaha pastinya. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara mendirikan CV ini dengan mudah? Oke sahabat, mendirikan CV dengan mudah dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah sederhana. Pertama, persiapkan dulu nama CV dan data para pendirinya, termasuk KTP-nya, NPWP-nya, serta alamat kedua. Yang kedua, buat akta pendirian CV di hadapan notaris yang mencantumkan struktur kepengurusannya seperti apa, bidang usahanya apa saja, dan modal usahanya berapa. Yang ketiga, daftarkan CV ke Kementerian Hukum melalui sistem administrasi badan usaha untuk mendapatkan SK pengesahan, di mana ini nanti dibantu oleh notaris. Kemudian yang keempat, urus NIB melalui OSS yang berfungsi sebagai identitas usaha dan izin dasar operasional. Lalu buat NPWP badan usaha di DJP online atau Korstek teman-teman. Nantinya ini untuk dapat memenuhi kewajiban perbajakan. Nah jika diperlukan juga surat keterangan domisili usaha SKDU, ini juga izin usaha tambah lainnya yang disesuaikan saja ya sahabat. Nah untuk mempercepat proses, pengusaha ini dapat menggunakan jasa konsultan pembuatan CV, di mana nanti ini akan membantu kalian mengurus semua dokumen secara profesional dan efisien tentunya. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa saja sih perubahan yang bisa terjadi di dalam CV ini? Nah, perlu sahabat ketahui nih, di dalam CV ini beberapa perubahan dapat terjadi seiring perkembangan usaha, baik yang bersifat administratif ataupun strukturalnya. Nah, perubahan yang umum terjadi ini meliputi perubahan nama CV-nya yang harus diperbaharui dalam akta notaris dan didaftarkan kembali ke Menkum. Selain itu, perubahan alamat CV juga harus dilaporkan, terutama jika pindah ke wilayah yang berbeda. Lalu perubahan sekutu, baik penambahan, pengurangan, atau pergantian sekutu aktif maupun pasif juga perlu dicatat dalam akta perubahan. Nah sahabat, perubahan bidang usaha yang mengharuskan penyesuaian KBLI juga memerlukan pembaharuan dalam dokumen legalitasnya. Selain itu, perubahan modal dan struktur permodalan harus disepakati oleh para persekutu dan dituangkan dalam akta notaris terbaru. Nah dalam beberapa kasus, CV juga dapat mengalami pembubaran atau perubahan bentuk usaha menjadi PT yang membutuhkan proses hukum tertentu. Nah, semua perubahan ini harus dilaporkan sesuai dengan prosedur agar legalitas ini usahanya terjaga teman-teman. Nah, Kaminer HC, bagaimana sih cara mengecek legalitas CV ini? Jadi sahabat, ini mengecek legalitas CV ini bisa dilakukan satu dengan cek di sistem AHU. Ya, kemudian kalian bisa juga cek NIB melalui OSS RBA atau verifikasi NPWP di DJP online. Jika CV memiliki izin tambahan seperti SUP, cek di instansi terkait. Jadi intinya teman-teman, baik itu PT, CV atau PT perorangan itu bisa dicek secara online ya teman-teman. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa sih memilih jasa notaris dan konsultan untuk pendirian CV ini? Jadi sahabat, memilih jasa notaris dan konsultan untuk pendirian CV ini memberikan kemudahan karena prosesnya pasti lebih cepat, legal, dan minim kesalahan karena mereka sudah terbiasa. Lalu notaris ini memastikan akta pendirian sesuai dengan hukum, sementara konsultan membantu pendaftaran di Kemenkumnya, pengurusan NIB-nya, NPWP-nya, atau izin usaha lainnya. Nah, dengan jasa ini pengusaha itu bisa fokus pada bisnisnya tanpa repot mengurus administrasi, serta
serta mendapatkan konsultasi hukum dan bisnis yang memastikan CV-nya berjalan sesuai aturan agar bisnisnya semakin berkembang, sahabat. Nah, kalian masih bingung soal CV atau persekutuan komanditer ini atau ragu nih bagaimana cara urusnya dan gak mau ribet? Nah, tenang aja sahabat, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp yang ada nomor di layar ini atau di link deskripsi video. Jadi sahabat, jangan ragu, jangan malu, kami siap membantu sahabat. Nah, kami dari HC, apakah bisa bantu urus pendirian CV ini dan prosesnya seperti apa? Oke sahabat, iya jawabannya kami siap membantu kalian dalam pengurusan pendirian CV ini tanpa ribet, pasti terbit dan berikut promonya teman-teman. Jadi kalian bisa cek juga promonya ada di link RHC Konsultan PKRT sesuai di layar, atau kalian silahkan cek di link deskripsi video ya sahabat. Nah, buat sahabat nih, saat ini kami sedang ada solusi promo pendirian CV, di mana kami dari RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi nih bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo pendirian CV teman-teman, mulai dari Januari sampai dengan Desember 2025, di mana all in terima beres tanpa ribet dari 7.500.000 menjadi 4 juta saja. Dan nantinya paket ini teman-teman akan mendapatkan 1. Akta CV notaris, yang kedua SK Kemenkum CV, NPWP CV, NIB, OSSRBA CV dan sertifikat standar lainnya, free logo CV, free desain stempel CV, free kop surat CV, free kartu nama CV, free SOP CV untuk bisnis, free hak akses all sistem dan passwordnya, free video tutorial bisnis, free konsultasi legalitas bisnis. Dimana sahabat, layanan kami ini full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai. Lalu proses hitungannya sangat cepat teman-teman. Dan kami juga memiliki layanan lainnya teman-teman, kalian bisa cek di sini ada NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode G1, barcode Indonesia, dan juga sertifikat PKRT. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan Kemenkop UMKM. Jadi buat kalian nih yang penasaran bagaimana cara mengurus legalitas, nggak usah ragu, nggak usah bingung. Karena apa? Karena kami siap membantu legalitas bisnis sahabat. Nah, kami memiliki visi bahwa legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha sahabat. Jadi sahabat, jadikan legalitas ini adalah investasi untuk bisnis sahabat ya. Nah sahabat, kami membuat channel ini Sarla Hilary ini untuk membantu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali teman-teman UMKM ini yang berada di pelosok desa, jauh dari informasi, jauh dari dinas, dan juga jauh dari mana-mana. Sehingga kami ingin membantu teman-teman dengan membuat konten-konten video melengkapi legalitasnya sesuai dengan produknya, dan juga bagaimana cara melengkapinya sudah kami jelaskan. Nah sahabat, kita akan cek teman-teman salah satu video di sini. Kalian bisa cek di link deskripsi videonya, di mana kami sudah buatkan berbagai macam link yang isinya berbeda-beda, mulai dari bagaimana produk-produk promo kami, kemudian ebook yang sudah kami sediakan, promo produknya, kemudian portofolio kami, kemudian materi kontennya, kemudian ada form quiz, layanan kami, dan juga ada free video tutorial. Dan juga kalian bisa cek website kami ya, Instagram kami juga bisa cek, ada di dalam layar. Jadi sahabat, kami fokuskan bahwa kami membuat ini untuk membantu teman-teman UMKM. Nah, kita cek salah satu link di sini teman-teman, silakan kalian bisa masuk ke linknya, kalian cek, kalian baca, kalian bisa konsultasi gratis. Kami sediakan berbagai macam paket-paket promo yang sedang berjalan di dalam link ini teman-teman. Mulai dari promo PKRT, ini jenis-jenisnya, ini syarat-syaratnya. Kemudian ada promo-promo lainnya yang tersedia di layanan kami sebagai RHC Konsultan UMKM. Ada promo PT perorangan, kemudian promo paten merek haki. Kalian silahkan baca di situ apa saja paket yang akan kalian dapatkan. Promo sertifikat halal, ini khusus untuk produk makanan ya. Kemudian promo izin edar BPOM, ini juga khusus untuk produk makanan. Kemudian ada promo company profile juga teman-teman. Jadi apa yang akan kalian dapatkan sudah ada di sini, promo website bisnis. Nah, kami juga sudah membuat video tutorial bentuk-bentuk produk PKRT per jenis teman-teman. Jadi silakan, jika kalian punya produk PKRT dan ada salah satunya ada di sini, silakan kalian klik link aja, nanti akan masuk ke dalam video penjelasannya teman-teman. Dan juga kami membuat rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi buat kalian yang punya produk PKRT ingin menambah produk lainnya agar lebih variatif dan lebih menambah omset, silakan kalian cek di linknya teman-teman, karena kami sudah sediakan berbagai macam produk ebook yang berisi tentang produk-produk PKRT, dan kami juga berikan promo ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan jika kalian ingin menambah produknya teman-teman.
teman-teman. Baik sekali teman-teman, kalian bisa cek nih di sini ada produk sabun, ada produk apa lagi, sabun cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian ada parfum, helm, pembersih lantai, deterjen, softener, parfum teman-teman. Jadi di sini e-booknya sudah kami sediakan, tinggal kalian manfaatkan saja. Semoga dengan adanya e-book ini membantu kalian menambahkan wawasan, inspirasi, hingga menambah produk segmentasi kalian agar produk kalian lebih variatif lagi teman-teman, dan pastinya berharap bisa menambah cuan dari omset bisnis kalian. Nah sahabat, kalian silakan cek saja, kalian kepoin saja e-book yang sudah kami sediakan dan segera manfaatkan ya. Nah kita cek juga teman-teman, di sini ada e-book legalitas bisnis teman-teman. Jadi kami juga membuat e-book tentang masing-masing legalitas bisnis, mulai dari NIB, NPWP, PKRT, PIRT, barcode dan lainnya. Jika kalian penasaran ingin menjelaskan secara detail, nah ini adalah tempat yang tepat. Jadi kalian bisa pilih produknya untuk e-booknya apa sesuai dengan jenis legalitas yang kalian sedang cari atau sedang kepoin. Kami juga menyediakan beberapa produk-produk konten kreator teman-teman. Jadi buat kalian juga ingin menambah bidang konten kreator, silakan manfaatkan e-booknya ini. Nah kita juga cek teman-teman, di sini kita membantu teman-teman produk-produk UMKM makanan teman-teman. Jadi kami bantu UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami ya. Kami bantu jualkan di seluruh Indonesia melalui channel kami. Jadi buat kalian yang ingin bekerja sama juga dengan kami, silakan kalian kontak link admin ada di layar teman-teman. Nah ini juga kami buatkan produk-produk resepnya teman-teman untuk produk kuliner. Jadi buat kalian yang punya usaha kuliner atau mau belajar nih tentang usaha kuliner, silakan manfaatkan video e-booknya. Dan juga kami cantumkan juga di sini ada profil dan portofolio kami teman-teman. Jadi kalian bisa cek nanti profil kami untuk lokasi kami, penjelasan detailnya teman-teman. Kita akan cek untuk profil dan portofolio. Di sini ada penjelasan kami, visi misinya, alamatnya, nomor handphone kami, nomor kontak. Kemudian ada klien-klien UMKM yang sudah kami bantu teman-teman. Di sini banyak sekali teman-teman, dan juga ada penjelasan mulai dari NIB apa saja manfaatnya, contohnya seperti apa, PIRT juga ada penjelasannya, contohnya manfaatnya. Kemudian PT perorangan juga sudah kami sediakan untuk profil portofolio juga teman-teman. Ada paten merek Haki, company profile, barcode GS1, ada barcode Indonesia. Nah teman-teman, silakan kalian kepoin aja masing-masing linknya ya. Semoga linknya itu bisa membantu kalian menambah wawasan, mendapatkan manfaat dari channel ini. Nah sahabat, sekian saja video tentang pembuatan CV. Semoga bisa menambah wawasan dan inspirasi kalian. Jadi jika kalian ada yang ingin dibantu atau ingin konsultasi, silakan cek kepada admin kami yang ada di WA, nomornya di layar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kami ucapkan kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.